Pengamat politik Rocky Gerung menyebut kemungkinan PDIP mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dilansir dari Warta Ekonomi, Rocky menyebut bisa saja ada kemungkinan karena PDIP dan Megawati sudah gerah dengan manuver Jokowi di plus Ganjar. Partai berlambang banteng itu mengalihkan dukungan ke Anies Baswedan. Sangat mungkin PDIP merasa kalau begitu ya Anies aja yang kita dukung karena Ganjar dan Jokowi tidak tunduk pada konstitusi partai. Jadi semua bisa berlangsung, jelasnya. Lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih. Bersatunya kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 terus mengemuka. Bersatunya dua kubu ini diprediksi dipersiapkan untuk menghadapi putaran kedua Pilpres 2024 melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kubu Anies dan Caimin akan mendukung Ganjar Mahfud dan begitu juga sebaliknya. Namun, mungkinkah ini terjadi? Mengingat saat ini Anies Caimin mendapatkan dukungan penuh dari Ijtima Ulama di Pilpres 2024. Ijtima Ulama sendiri diketahui sejak Pilpres 2024 tidak pernah berada di kubu PDIP. Hal ini tentu akan menjadi ganjalan tersendiri bagi kedua belah pihak jika Ijtima Ulama tak lagi satu suara dengan wacana tersebut. Atas kondisi ini, Anies dan Caimin disarankan meminta pandangan dari para tokoh ulama sebelum menentukan koalisi dengan pasangan Ganjar Mahfud jika Pilpres 2 putaran. Mantan Kepala Divisi Hukum Persaudaraan Alumni atau PA212 itu menilai, Anies dengan Ijtima Ulama memiliki benang merah cukup kuat dan implementasinya dibuktikan melalui rekomendasi memilih pasangan Amin, dilanjutkan fakta integritas antara pemberi rekomendasi dengan Anies selaku capres yang menerima rekomendasi. Pasangan Amin disarankan tidak terburu-buru memutuskan berkoalisi dengan Ganjar Mahfud jika Pilpres 2024 terjadi dua putaran. Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengakui telah berkomunikasi dengan kubu pasangan Anies Muhaimin terkait peluang membentuk poros baru di putaran kedua Pilpres 2024. Hasto sendiri mengaku telah berkomunikasi dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Komunikasi itu termasuk soal berbagai bentuk intimidasi menjelang Pilpres yang terjadi di lapangan, termasuk menyoroti banyaknya bantuan sosial yang kerap dipolitisasi untuk tujuan tertentu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menampik anggapan jika calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dianggap tengah membangun kerjasama. Ahmad Ali menekankan keduanya tidak memiliki kesepakatan untuk sama-sama mengkritik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat capres kedua yang berlangsung di Istora Senayan Minggu 7 Januari 2024. Baginya, tak ada yang spesial dalam hubungan Anies dan Ganjar saat ini. Pasalnya, kedua masih harus berkompetisi di putaran pertama Pilpres 2024. Ia menyatakan publik sebaiknya tak melihat sikap kritis keduanya pada Prabowo pada debat terakhir sebagai wujud kedekatan satu sama lain. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai Anies Baswedan tengah melakukan pendekatan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar didukung partai tersebut apabila melaju ke putaran kedua Pilpres 2024. Menurut Umam, pendekatan Anies itu terlihat ketika ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar memberi ucapan selamat ulang tahun ke-51 bagi PDIP pada Rabu 10 Januari 2024 lalu. Menurut Umam, ada optimisme di kubu Anies Muhaimin untuk melaju ke putaran kedua dan menahan agar pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak memenangkan Pilpres dalam satu putaran.
Ia berpandangan optimisme itu masuk akal karena postur dukungan partai politik pasangan tersebut lebih besar dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDIP. Akan tetapi, Uma mengingatkan bahwa pendekatan Anies ke PDIP tidak mudah karena ada benturan ideologis antara partai berlambang banteng tersebut dengan Partai Keadilan Sejahtera, salah satu partai pengusung Anies. Pagi, buka Instagram, Ustadz arah kami kemana? Buka WA, Ustadz kami ikut Ustadz kemana? Kan capek saya jawab tuh. Nah ini ini sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Berkontribusi dalam pesta demokrasi Republik Indonesia 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih, 5 menit di TPS menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Saya tak nonton film ini sampai habis. Baru menengok trailernya. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ini sikap bagi orang munafik. Di antara sementara orang ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik, kalimatnya bagus, kadang-kadang membawa nama Allah, ayat Quran dipotong-potong, padahal dia musuh yang paling bahaya. Nggak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada orang, kepada pihak yang membenci NU. Deal. Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, Kapolri Tauhid, Gus Dur Yahudi, Presiden Tauhid, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Siapa presidennya? Sabar dulu.
Siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi.